Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. About to Kenny about a million ups. Kalian tahu nggak sih kenapa jalan banyak yang dibuat miring? Kalian tahu gak sih gimana spring caliper itu dibuat? Kami dari kelompok 17 Praktikum Proses Manufaktur akan menjelaskan alur proses pembuatan spring caliper. Selamat menyaksikan. Pada praktikum proses manufaktur kali ini, kami akan merancang pembuatan spring caliper, di mana pada spring caliper terdapat 6 komponen utama. Yang pertama yaitu base caliper, yang kedua yaitu penjepit caliper, yang ketiga yaitu pengait caliper, yang keempat yaitu tangkai caliper, yang kelima yaitu jalur dan penahan tangkai caliper, dan yang terakhir atau yang keenam adalah pengganjal caliper. Langkah pertama dalam pembuatan spring caliper adalah merancang bill of materialnya, di mana bill of material ini berfungsi untuk mengetahui rincian biaya dan material yang akan digunakan untuk membuat spring caliper. Nah, ini merupakan bill of material yang telah kami rancang. Untuk membentuk komponen-komponen spring caliper, tentunya kita memerlukan mesin-mesin yang memang berfungsi untuk membentuk komponen seperti yang kita inginkan. Nah, ada 7 mesin yang akan kita gunakan, yaitu ada mesin sanding untuk memotong, ada mesin milling untuk membentuk material, ada mesin bending untuk membengkokkan material, ada mesin drilling untuk menghaluskan permukaan material, ada mesin turning untuk membuat selindris pada material, ada mesin drilling untuk membuat lubang pada material, dan ada mesin painting untuk memberikan lapisan warna atau pelindung pada material. Nah, setelah merancang bill of material dan mesin-mesin apa saja yang akan kita gunakan untuk membentuk spring caliper, selanjutnya adalah merancang area allocation diagram, di mana area allocation diagram ini berguna untuk meminimalkan perpindahan material antar mesin, mengoptimalkan waktu produksi, serta meningkatkan efisiensi ruang kerja. Nah, ini merupakan area allocation diagram yang telah kami rancang. Nah, setelah dimulai pembersihan, selanjutnya kita akan masuk ke modul 2, yaitu bagian pertama itu ada PAP, atau biasa dikenal dengan pertarungan proses atau flow process chart. Nah, PAP ini itu menggambarkan atau mendeskripsikan alur proses rangkaian alur proses kegiatan untuk pembuatan berkomponen. Nah, kan kalau misalnya di PAP itu komponen ada tanda ya. Untuk spring caliper sendiri. Nah, untuk dalam PAP sendiri itu ada beberapa simbol, yaitu simbol yang pertama simbol operation, simbol inspection, simbol transportation, delay, dan juga storage, dan juga simbol gabungan. Nah, selain ada simbol-simbol tertentu, untuk di PAP itu juga ada kolom menjelaskan tentang uraian kegiatan dan juga menjelaskan jarak, waktu, jumlah, dan juga hal lainnya. Nah, berikut ini hasil pengerjaan dari kelompok kami. Nah, setelah dari PAP, selanjutnya kita akan masuk ke OPC atau Operational Process Chart. Nah, OPC ini itu digunakan untuk memudahkan pekerja atau operator dalam mengetahui rangkaian alur produksi dari awal hingga tahap akhir. Nah, seperti misalnya kayak dari raw material ke pemesanan lainnya, atau dari pemesanan lainnya ke tahap assembly hingga quality control atau pengecekan. Nah, lengkap juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses dan juga scrap yang dihasilkan. Nah, berikut ini hasil pengerjaan dari kelompok kami. Nah, setelah OPC, selanjutnya kita akan masuk ke ARC atau Activity Relation Chart. Nah, di ARC ini itu kita dapat mengetahui nih hubungan antara permesin satu dengan lainnya. Nah, selain kita dapat mengetahui hubungan antara permesin itu, kita juga dapat mengetahui seberapa penting antara mesin yang satu dengan mesin lainnya dengan kode warna juga kode angka. Nah, di sini adalah hasil penelitian dari kelompok kami. Nah, setelah dari OPC, terakhir kita akan masuk flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart ini itu merupakan sebuah urutan permisingan menggunakan permisingan dari awal hingga akhir. Yang dimana dari desain yang flowchart ini itu kita ambil dari area usulan dan juga alur produksi yang diambil dari PAP dan juga OPC. Nah, berikut ini hasil dari penelitian kelompok kami. Selanjutnya adalah peta proses perakitan pada produksi spring caliper. Pertama, rakit bagian base caliper dengan bagian penjepit caliper, lalu jadilah assembly 1. Kedua, rakit bagian assembly 1 dengan bagian pengait caliper, lalu jadilah assembly 2. Ketiga, rakit bagian tangkai caliper dengan bagian jalur dan penahan tangkai caliper, lalu jadilah assembly 3. Keempat, rakit bagian assembly 3 dengan bagian pengganjal tangkai caliper, lalu jadilah assembly 4. Kelima, rakit bagian assembly 2 dengan bagian assembly 4, lalu jadilah assembly 5 dan jadilah produk spring caliper. Nah, dalam produksi spring caliper, pengendalian kualitas itu merupakan hal yang penting agar produk yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan tahan lama. Untuk itu, kita menggunakan 3 jenis peta kendali. Pertama, peta kendali IMR. Ini berfungsi untuk memantau ukuran seperti panjang atau diameter dari spring caliper. Jika ada tidak sesuaian ukuran sesuai dengan standar, maka kita akan mengambil tindakan. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Kedua, peta kendali NP chart. Peta kendali ini digunakan untuk memantau seberapa banyak jumlah cacat spring caliper dalam satu batch produksi, seperti goresan atau bentuk yang tidak simetris. Berikut adalah pengerjaannya. Yang ketiga adalah peta kendali C-chart. Peta kendali ini berfungsi untuk memantau setiap jumlah cacat kecil dalam setiap spring caliper, seperti retakan halus atau deformasi bentuk yang terjadi akibat proses pembentukan. Berikut adalah pengerjaannya.
Selanjutnya, dalam pembuatan spring caliper, kami membutuhkan PPM atau peta pekerja mesin. Peta pekerja mesin ini digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan serta mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Dalam PPM ini, kami mendapatkan 24 tabel yang merupakan jumlah keseluruhan mesin-mesin yang digunakan untuk membuat 6 komponen dalam spring caliper. Berikut merupakan PPM yang telah kami buat. Selanjutnya, dalam proses produksi spring caliper, kami membutuhkan adanya diagram Ishikawa yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses produksi serta mencari tahu solusinya. Nah, dalam pembuatan spring caliper ini, permasalahan yang paling sering terjadi adalah adanya defect. Berikut kami lampirkan hasil analisis kami mengenai permasalahan defect. Selanjutnya, dalam proses produksi spring caliper, kami juga membutuhkan adanya PKK atau peta kerja kelompok yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kendala dalam kolaborasi tim serta menyelesaikan permasalahannya. Dalam praktikum kali ini, operasi yang digunakan dalam PKK hanya ada dua, yaitu operasi pengukuran dan juga pemotongan. Berikut kami lampirkan hasilnya. Selanjutnya ada PTKTK atau peta tahan kanan tahan kiri yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya gerakan yang tidak efisien dan juga mencari cara untuk menguranginya. Dalam praktikum kali ini, proses yang digunakan dalam PTKTK adalah proses assembly, di mana gerakan tangan kanan dan tangan kiri kita tercantum di dalamnya, serta bagaimana visualisasi peletakan komponen dalam meja perakitan. Berikut merupakan tabelnya. Nah, terakhir dalam pembuatan spring caliper ini, kita akan membuat prototipe-nya. Apa sih prototipe itu? Prototipe merupakan salah satu hasil dari proses manufaktur aditif, yang mana kita membuat prototipe tersebut menggunakan software yang bernama FlashPrint. Kalian penasaran kan cara menggunakan software tersebut? Langsung saja kita ke cara penggunaannya. Ada beberapa tools yang harus disetting dalam pembuatan prototipe spring caliper ini menggunakan software FlashPrint. Di antaranya yaitu pada bagian printer, general infill, supports, rough, dan edition. Dan berikut ini merupakan hasil analisis mengenai settingan tersebut yang dilakukan oleh kelompok kami. Dengan adanya rancangan ini, proses pembuatan spring caliper dapat dilakukan secara efektif dan terorganisir. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.